Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Top. Selamat datang lagi. Iya, jumpa lagi kita. Oh, selamat jumpa lagi ya, Iya. Bang Levi. Kan Iya. kopinya ganti ya? Oh, keren dong. Oh, dicuciin ya? Pasti. Siap. Ini Lord, Ya, Wilujeng Dugi. Ya. artinya apa tuh? Ya, selamat datang. Oh, keren. Senyumnya renyah banget ya, Iya. kayak yang Minang. Lord Sumringah hari ini ya. Ih, tegas kenapa? sekali. Ada cuaca apa ya? Ya, ada cuaca saat ini bangsa-bangsa merindukan satu sejarah yang berevolusi ya. Revolusi. Sesuatu yang selalu berinovasi. Wih. Ya, sekarang baru sadar ya bahwa Kenapa? manusia-manusia di dunia ini butuh asal-usul. Oh. Ya, makanya Saya datang lagi ke sini. datang lagi sih. Sebenarnya saya datang ke sini cuman kasihan, kali aja Iya. butuh minuman atau makanan gitu. Tapi kebetulan saya nggak bawa. Ya, Nggak apa-apa kan ya? kami di sini tidak perlu Oh, minuman, masih ada air terjun, sungai yang masih bersih, iya. Wih, ya, siap ya. air yang masih murni. Siap. Oke. Jadi saya kesini penasaran nih. Kemarin kan kita ngomongin apa salahkan negara, tapi kayaknya ada yang belum tuntas gitu. Mungkin dari Lord Prangga yang pakai baret pramuka sama Baret pramuka. Bang Levi yang Iya, pakai yang baret-baret. topi. Codet dong. Ya, Gimana? Bang Levi dulu, salahkan negara itu seperti apa sih sebenarnya? Karena belum kemarin belum kelar gitu. Iya, kita berbicara Pulau Jawa. Mm-mm. Kita berbicara peradaban lahir. Iya. Iya kan? Ketika berbicara peradaban, kemarin kita udah bahas tuh aksara dan lain-lain. Jadi kita sudah masuk ke abad kedua kalau dalam perhitungan abad, namun itu sekitar tahun 130. Ada satu kerajaan yang memang sampai hari ini menjadi kontroversi, di mana sebagian orang telah menyiapkan teori-teori berdasarkan penelitian-penelitian mereka, walaupun sejujurnya masih kekurangan data. Iya. Artinya begini, ketika kita ingin merekonstruksi Majapahit, contoh, kita mau merekonstruksi Majapahit, maka kita sudah bisa menemukan gerbangnya. Terus kita bisa datang ke Trowulan, kita menemukan situs-situs keratonnya. Jejak-jejak mereka terlihat di sepanjang Sungai Berantas. Nah, ini bisa digambarkan lebih utuh, walaupun sekali lagi, belum tentu sejarah bisa tampil utuh, karena banyak kepentingan juga, banyak kekurangan bukti-bukti. Namun cukup berhasillah ketika merekonstruksi bagaimana sejarah Kerajaan Majapahit. Nah, ketika kita ngomong sejarah Kerajaan Salahkan Negara, Jul, itu datanya terbatas. Hanya ada 2 berita dari luar negeri. Satu, seorang pengelana Cina, dia berbicara sekitar tahun 132, dalam jurnal dia mengatakan bahwa di Jawa Dwipa, yang dia katakan Jawa Dwipa, atau yang kita pahami Pulau Jawa, itu ada sebuah negara yang disebut sebagai negara perak. Dipimpin oleh seorang raja pendatang, yang dalam bahasa kita, yang difahami pada masa itu, bahasa Sanskerta, difahami sebagai Dewa Warman. Nah, dalam bahasa Cinanya disebut sebagai Tiao Tien. Tiao itu Tuhan atau Dewa, Tien itu Warman. Nah, itu ada literatur dari jurnal seorang pejalan Yang dari Cina itu. Cina, tahun 132, dia bercerita tentang adanya sebuah negara di Jawa Dwipa. Tapi jurnal itu sampai sekarang udah ada, Ada di fisiknya. Cina. Ada di Cina. Ada di Cina, karena Cina secara ini literatur mereka rapi ya, terpelihara. Ribuan tahun tuh Cina sangat terpelihara data-data sejarah mereka. Sejarah yang salahkan negara itu apa datang dari Cina itu, yang dari pengembala Cina itu. Kenapa? Bagaimana ceritanya bisa sampai ada di cerita bahwa di Jawa itu ada apa salahkan negara itu? Iya, jadi ketika kita mau angkat salahkan negara, kita kekurangan nih bahan-bahan penelitian. Maka kita mendapatkan salah satunya adalah laporan perjalanan dari Cina tentang pada tahun 132 adanya sebuah wilayah di Jawa yang didatangi oleh utusan Cina dan meminjamkan sebuah stempel emas. Pengakuan bahwa ini adalah sebuah negara besar. Dan negara itu dikatakan bernama negara perak.
dipimpin oleh seorang raja yang dalam bahasa Sanskertanya adalah Dewa Warman, namun dalam bahasa Cinanya karena tertulis itu adalah Tiao Tien. Dan dalam bahasa Jawa di sini adalah Deva Warman. Ya. Deva Warman. Tapi yang kemarin kan saya menangkap bahwa 3 lokasi diduga adalah Salakan Negara itu ada di satu Gunung Salak, Ya. kedua di Pandeglang, Di Pandeglang, ketiga di Condet. Condet. Nah, Ya. itu dari mana datang bukti-buktinya itu? Apa karena misalnya kayak di Pandeglang itu ada Pandeglang, pandai membuat gelang, Ya. dengan dicocokologinya adalah pembuatan perak. Ya. Nah, kalau Gunung Salak apa karena dia bentuknya kayak salak? Ya. Bisa jadi itu bukan salak, kedongdong mungkin. Bisa jadi. Ya kan? Iya. Nggak ada yang tahu. Itu dia. Dengan segala keterbatasan bahan penelitian, Iya. akhirnya keluar teori. Jadi gitu. Yang kita harus pahami bahwa teori berbeda dengan sesuatu yang sudah diumumkan bahwa ini asli. Ada 3 teori mengenai keberadaan Sejarah. kerajaan Salakan Negara. Ya kan? Dukungan tadi yang kedua adalah kerajaan ini disebut sebagai kerajaan Argire. Argire itu artinya perak, kerajaan perak. Itu disampaikan tahun 150 Masehi oleh seorang ilmuwan Yunani, ahli bumi, dalam sebuah jurnal dia. Di tahun 150 dia tinggal di Mesir pada masa itu. Dia berbicara tentang adanya sebuah negara yang seluruhnya hasilnya itu perak. Negaranya kaya, terletak di selatan daripada Pulau Sumatera. Nah, itu ada cerita seperti itu. Nah, kemudian para sejarawan Indonesia harus melakukan penelitian. Dengan keterbatasan data yang ada, mereka kemudian melihat bahwa Pandeglang, mereka mengambil dasar katanya, bahwa itu berangkat dari kata, ini namanya ilmu filologi. Pandai itu pandai, seorang pandai. Ahli ya ibaratnya. Ya, pandai besi, seperti itu. Nah, gelang itu merujuk kepada jangan sesuatu yang pasti. Gelang adalah perhiasan. Ya. Dan itu perak. Bisa perak, Bisa emas bisa kan? juga, bukan juga emas. Ada gelang kayu itu pakai akar Kayu, dulu. benar. Tapi bisa saja bukan daerah Pandeglang yang dimaksud. Mungkin bisa aja wilayah kayak Cibaduyut, dulunya banyak orang yang bikin perak. Terus kenapa bisa tiba-tiba Pandeglang? Hanya karena berarti Sejarah. ilmuwan menyatakan di situ adalah Iya, Pandeglang. jadi ada kemiripan-kemiripan. Kemiripan. Gitu. Jadi pendekatannya kepada kemiripan. Dengan adanya satu kota yang dibangun, dan itu bukan sesuatu yang baru, Kota Merak. Kota Merak artinya adalah kota tempat mengolah perak. Merak mengolah perak. Iya, seperti itu. Bukan burung ini. Bukan. Kalau serang apa? Sedang menyerang. Serang. Ya, Salah, takut Serang. diserang saya. Kalau Orang serang, Banten. serang. Serang. Serang, menyerang. Serang. Iya. Artinya apa tuh? Kalau Ya, merah serang itu menyerang. oh menyerang. Benar seperti kan? itu. Iya, maka dulu Saya sana ada ragu nih. Nyageng Serang, ada Nyageng Serang. Tapi jadi kalau yang di Gunung Salak, nah itu teorinya dari mana? Begini, Gunung Salak ini diyakini sebagai di kaki Gunung Salak itu pernah ada kerajaan Pajajaran. Jadi pendekatannya 2. Yang pertama adalah puncak Gunung Salak selalu memancarkan cahaya keperak-perakan. Terang, cahaya terang. Yang kedua, Salak itu adalah nama kecil daripada Salakan Negara. Jadi mengambilnya dari situ. Tapi yang pasti begini, kerajaan Salakan Negara itu di kemudian hari menurunkan raja-raja Tarumanegara. Di masa depan menurunkan orang-orang kerajaan dari Pajajaran. Yes. Dan juga dinasti-dinasti yang bergeser ke timur, ada Medang Kamulyan, terus itu abad ke-7, terus ada Wangsa Sailendra, sampai kepada Majapahit di abad ke-14. Itu semua diyakini Berawal garis dari keturunan Salakan mereka Negara. dari Salakan Negara. Salakan Negara yang akhirnya kalau menurut Lotrangga sih itu adalah bagian pada proses dekade waktu setelah ada peradabannya. Karena Jawa, Pulau Jawa, Pulau Jawa, Pulau Nyawa. Pulau Jawa, Pulau Nyawa. Nyawa, itulah Pulau Jawa. Peradaban pada posisi manusia pertama kali di dunia itulah di Pulau Jawa. Oh gitu. Ya.
pada proses sejarah, kalau misalkan tadi berbicara tentang Selakan Negara, ya akhirnya ada Deva Warman. Kalau bahasa ininya dewa itu di sini, Dewa Warman kalau di sana. Iya. Tapi kalau dari bahasa proses yang diterima dari surat internasional adalah Deva. Ya. Deva Warman. Ada Mula Warman. Ya, kemudian ada Purna Warman akhirnya brigade generasinya yaitu Taruma Negara. Negara. Tapi Lord, dan akhirnya sekarang ada di Bekasi itu. apa? Kalau Stadion. tadi bicara tentang apa tadi Majapahit dari Trawulan, Ya. kalau Taruma Jaya, Taruma Negara itu ada Taruma Jaya Di Bekasi. di Bekasi Utara, jadi perbatasan antara Kali Kerawang Bekasi. ke barat sini sampai Tanjung Priuk, itulah Taruma Jaya. Tapi tadi saya mau menanggapi apa yang Lord sampaikan bahwa di Pulau Jawa itu pulau yang sangat kaya. 10 nyawa, pulau peradaban pertama kali. Berarti itu sampai sekarang pun karena Kalau menurut Rangga juga kejadian adanya manusia pertama pun ada di Pulau Pulau Jawa. Jawa. Orang mana Pulau tuh? Jawa. Tegal apa Brebes apa? Orang Brebes pasti. Karena Brebes telah menemukan. Iya. Baru saja ada berita gembira itu. Gimana tuh? Dari golongan manusia purba yang dimaksud manusia Iya. tertua di dunia, Nah. yaitu 2.400.000 tahun yang lalu. Itu ditemukan manusia di sini. Berita gembira itu. Berita gembira. Bahwa ini merupakan bagian menunjukkan bahwa kekuatan di Pulau Jawa, Pulau Nyawa, ada manusia pertama di dunia. Dari Brebes. Brebes. Tepatnya ada di Tonjong. Sebuah sejarah. Dokumennya itu juga sekarang sejak arkeolog di Yogyakarta telah menemukan diteliti, itu sudah bisa dilakukan. Oke. Wah, munculnya kaitan dengan sejarah-sejarah yang artinya ke sini, dekade di tahun abad 1-2, ini jauh juga nanti mungkin kita bicarakan khusus lebih Lebih dalam ya. dalam lagi. Tapi saya masih penasaran tentang Salakanegara. Kalau kata Bang Levi tadi bahwa Salak itu nama kecil dari Salakanegara, mungkin masih agak sedikit bisa dipahami lah. Mungkin. Terus kalau dari Pandeglang karena dia Pandeglang. Nah dari Ya. Condet nih, Ya. ini beneran nih Condet. Condet. Emang Ya, condet cuma tidak hanya penghasil emping sama salak. parfum juga? Iya, parfum juga refill. Alhawi, alhawi. Iya. Bapak yang punya ya? Ya nggak usah cerita-cerita, Oh, nanti iya. pada minta gratis. Rahasia itu. Ya gimana bisa diceritakan kalau Condet itu salah satu diduga bahwa dia adalah kerajaan Salakanegara? Sekarang gini, pendekatannya begini. Ada karena kebun salak kemarin, bukan kan? Iya dulu ada kebun salak. Udah digusur ya? Nah, jadi pendekatannya gini. Salakanegara yang diyakini ada di Pandeglang dengan segala kemiripan-kemiripan dari cerita kerajaan ini, itu tidak memiliki satu pelabuhan besar. Tidak pernah tercatat bahwa Salakanegara di Pandeglang, di Teluk Lada ini memiliki satu pelabuhan besar. Mungkin saja di awal cerita, gini, Aki Tirem ini diyakini adalah orang Pandeglang. Seperti itu. Tapi bagaimana mungkin rombongan keluarga kerajaan dari India, mereka merapat di situ. Artinya tidak ada pelabuhan besar di situ. Maka teori kedua menyatakan bahwa itu ada di Condet. Karena kenapa? Masih banyak situs-situs sejarah, boleh ke sana. Yang ada di Condet sampai hari ini tidak tereksplorasi. Ya, termasuk menemukan kapal, jumlah kapal kayu yang berendam tapi tertemukan di dalam. Di Condet? Di Condet. Oh. Nah, oke, saya lanjut. Bahwa Boleh, silakan. antara Condet dengan pelabuhan Sunda Kelapa, itu yang paling dekat jaraknya ideal. Dan pelabuhan Sunda Kelapa ini sudah berlangsung ribuan tahun. Yes. Jadi lebih memungkinkan jika ibu kotanya Ada di Condet. Condet. Dalam satu manuskrip Wangsakerta, itu ditulis oleh seorang pangeran yang masih mengaku keturunan daripada Salakanegara di masa lalu. Dia menulis itu tahun sekitar 1600. Salah satunya menyebutkan kata Ciondet. Condet. Ya, itu adalah merujuk kepada Condet. Dan sungai dahulu yang melintasi Condet dan menuju ke Sunda Kelapa, dahulu nama sungainya adalah Sungai Tirem. Tirem. Yang ada di Condet itu. Iya. Iya. Berarti kalau Sungai Tirem itu adalah nama daripada Aki Tirem.
Ya. Akitirem ini seorang pribumi yang kemudian kedatangan orang-orang India, pelarian dari era Indo-Parthia, kemudian anaknya Dewi Pohaci, anak Akitirem dinikahkan sama India, baru kemudian terbentuklah kerajaan Salakanegara dengan orang India ini diangkat sebagai Dewa Warman pertama. Yang tadi itu ya. Ya. Tapi mau ditanyain lagi tentang ini kayaknya Salakanegara tuh nggak pernah ada di buku sejarah Indonesia ya, Karena ada tertulis, cuman karena kayak saya belajar buku sejarah tuh di pelajaran-pelajaran kayaknya yang tidak mempelajari kayak Salakanegara, terus tidak mempelajari. Cuma yang saya pelajari di sekolah itu kayak Majapahit, Tarumanegara, Samudra Pasai. Kalau Salakanegara itu di bagian sejarah Indonesia kayaknya tidak terlalu banyak dibicarakan ya. Itulah sejarah, ada yang tertulis, ada juga yang tersimpan. Ada juga yang ditulis jujur, ada yang juga ditulis karena kepentingan pemenang. Kita harus terima itu. Jadi bisa jadi ini kepentingan penguasa pada saat itu. Penguasa ataupun dengan proses kejadiannya adalah berkaitan persoalan ini. Oh iya, kalau ingat tadi Ratu Bunda Queen. Oh, bukan. Itulah salah satu menurunkannya adalah di sana. Makanya di sana ada istilah Contoh itu. Negara Turki. Turunan kidul. Udah kebaca. Turunan ke sini. Enggak ada tur lor itu enggak ada ya. Turunan kolor. Bukan turunan lor utara atau apa enggak ada. Pasti keturunan sini. Oke. Karena di sini tanah bangsa kita ini sekarang Indonesia disebut tanah selatan. Orang menyebut kalau dari sana. Lord itu utara artinya? Bukan Lord utara, lor. Kalau bahasa Jawa lor kidul, lor itu lor, wetan, kulon. Kirain mau itu bahasa Jawa. Kirain mau ngomong bahasa Inggris Lord ya, itu. Lord beda. Tapi gini ya, kayaknya udah pusing nih bicara tentang Salakanegara karena emang belum ada bukti-bukti yang cukup valid ya. Artinya masih menjadi kontroversi ya. Kontroversi. Sama kontrol yang lain ya. Ya. Tadi sejarah itu bisa selalu berkembang. Disebutnya dinamika, makanya kita selalu menghargai siapapun yang mau belajar sejarah dan menemukan sisi sejarah. Karena sejarah pun berkembang ya. Karena pakai tepung beras rosband juga kan. Dan ngomong-ngomong tadi kaitan dengan persoalan ke depan, beras juga bukan sejarah makanan orang-orang kita loh. Nyambung ke situ loh. Gimana? Iya, sejarah itu sejarahnya beras bukan gitu. Saya kemarin sempat lihat episode yang sebelumnya nih yang ajar, ternyata banyak yang berbicara tentang Gunung Padang. Gunung yang terletak di Cianjur. Kenapa? Pasundan. Iya, tanah. Kenapa? Tanah Kidul disebutnya juga. Gunung Padang. Kenapa Gunung Padang itu namanya? Gunung Padang itu terletak di Cianjur namanya Gunung Padang. Kenapa nggak Gunung Cianjur atau nggak Gunung Bandung, Gunung Cimahi? Pasundan. Oh iya. Tapi sebenarnya itu bukan gunung. Situs maksudnya. Ya, karena sangkin itu disebut Padang, karena asal mulai bangunan, tidak seperti halnya bangunan dalam artian seperti bangunan bola sebelumnya atau sesudahnya, sehingga membentuk satu bentuk gunung karena terpendam kan dengan itu. Tapi itu kan terang kan. Padang, makanya Padang. Aslinya bukan Gunung Padang. Bukan Gunung itu Padang. orang zaman setelah kesini. Yang menyebutnya Gunung Padang. Apa karena dia nemuinnya habis makan nasi Padang? Oh ini saya namanya ya, itu Gunung Padang. bisa saja. Ya, bisa aja gitu. Bisa kayak kahayang. Oyong makan nasi Padang. Oyong, iya mungkin kan orang tiba-tiba lagi nyangkul. Aduh lapar. Jadi Gunung Padang itu adalah kalau menurut Lord Rangga, nanti dibuka menurut Bang Levi ya. Itu merupakan satu bentuk peradaban dari proses perjalanan 35 tahun sebelum Masehi. Tahun sebelum Masehi. 35.000 tahun sebelum Masehi. Iya, 35.000 tahun sebelum Masehi. Itu Gunung Padang sudah ada. Jadi jauh sebelum proses adanya piramid Mesir yang ada di Mesir. Maka saya sebut Lord Rangga mengenal bahwa Gunung Padang ini sesungguhnya adalah piramid Atlantik. Piramid Atlantik. Yang Tanah ada di Taman Pasundan. Mini. Kolam renang Atlantik ada taman. Bukan lagi. Piramid Atlantik. Ah, itu. Kalau yang ada di Mesir di sana itu miniaturnya. Dan itu berjalan pada proses 3.000 tahun sebelum Masehi.
Jadi itu Artinya jauh lebih tua tua. dibanding Lord Rangga. Dibanding piramida kamu. Mesir. Iya, udah gitu. Ya. Kalau tanggap- Artinya bahwa peradaban Oh, iya. Jawa, ya. ya, Mm-mm. di Jawa nih, Wait. Pulau Nyawa ini, iya kan? Iya. Kejadiannya itu adalah proses terjadinya manusia pun pertama di Jawa, begitupun peradabannya. Oh, jadi intinya gunung piramid. Piramid Gunung itu adalah Padang satu ada. bagian. Kalau perkara penemuannya adalah dianggap merupakan bagian rumah ibadah, ya sah sajalah penemuannya. Tapi sesungguhnya ada di balik itu. Karena setiap kalau sekarang bicara rumah ibadah gede di situ, berarti peradaban proses ibu kota ada di situ. Padang oksigen. Ya, ada di situ. Contoh sekarang, kalau ada masjid terbesar, ya itulah ceritanya. Misalkan apa Istiqlal, Ya, Ya. masjid terbesar di Asia Tenggara itu. ya terbesar pasti di situ ibu kota. Kalau itu dinamakan dalam proses adanya tempat ibadah sah-sah saja, tapi itu adalah di balik itu adalah merupakan bagian proses pusat dari begitupun pemerintahan maupun kalau itu adalah dulu adalah cita dewa. Kalau bicara tentang piramid, ya itulah disebut dewa, pusatnya dewa, dewa dunia itulah tanah Pasundan itulah bagiannya makanya bentuknya ada Gunung piramid terbesar. Padang. di sana. Oke. Itu pendapat Lord Rangga ya tentang Gunung Padang. Kalau pendapat Bang Levi sendiri tentang Gunung Padang tuh gimana? Karena kan Bang Levi juga kan bukan orang Padang ya, ada orang Condet juga Iya. gimana? Orang condet, Condet ya. cuman pernah Ciondet katanya tadi. condet. Itulah ucapan. Enggak ya, Selalu asal berubah, muasal iya. Ciondet gitu. Ya selalu berubah. Berarti ciomai juga. Ciomai. Seperti tadi apa nyinggung tadi. Itu bukan bandara yang dimaksud tadi, Sunda Kelapa. Pelabuhan. Aslinya itu Sunda Kalapa. Iya, Sunda Iya kan Kalapa. kelapa kan bahasa Indonesia kelapa. Iya. Bukan kelapa. Jadi tulis Sebetulnya Sunda Kalapa. Sunda Kelapa. Oh, bukan kelapa. Kalau kalapa itu punya arti, kalapa itu kala itu cahaya. Oh. Pa itu tertinggi. Benar, ini Ada benar. artinya. Ada benar. Tapi disebutkan dilencengkan kalau ucapan manusia sekarang Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Begitupun istana itu istana Merdeka itu. Iya. Itu setelah Bung Karno itu. Mhm. Dulu ya namanya Istana Sunda Kalapa. Benar. Iya. Itu kalau mau ngomong-ngomong sejarah di sana. Iya. Bukan Istana Merdeka. Itu Istana Sunda Kalapa. Namanya Ya. itu gitu loh. Oke. Gantian dulu ya, Bang. Siapa namanya? Lord. Sampai lupa gitu. Sangat bersemangat sekali kayaknya habis makan sate kambing sama tongseng. Gimana menurut Bang Levi pendapat dari Lord? Iya, kan kita mau ngobrol dan menguak tadi nggak hanya misteri bapak-bapak ini, tapi misteri bangsa ini di masa lalu seperti Masa apa, lalu. ya kan? Nah, salah satu yang sebetulnya menimbulkan euforia orang Indonesia nih semuanya adalah Gunung Padang. Nah. Ada penemuan tentang Gunung Padang. Sorry, itu yang menemukan siapa sih Bang Levi waktu Ya penemunya. Di zaman Belanda itu ada situ sudah. Oh, dari zaman Sebetulnya ini dari zaman Belanda sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Terus masyarakat Cianjur itu kemudian merawatnya. Dulu tuh rindang. pohon-pohon hutan. Pepohonan seperti itu. Nah, namun ekspedisi di era Presiden SBY itu SBY. ingin membuka tabir misteri yang ada di Gunung Padang. Gunung Padang. Namun dalam perjalanan sampai hari ini kemudian terhenti. Apa kira-kira yang Ya. menyebabkan? Artinya nanti bisa kita bahas. Namun yang ingin dijelaskan bahwa ada satu kegembiraan dari bangsa ini mengenai kita ini berasal dari mana? Dari mana? Apakah di masa lalu kita ini besar atau tidak? Kan seperti itu. Nah, maka Gunung Padang sebetulnya memberikan harapan buat Berharapan. bangsa kita nih. Lahir Iya kan? dari bangsa yang besar Iya. dan lebih terdahulu. Mungkin itu adalah nama kekinian. Mungkin masa Iya. lalu bukan itu Bukan namanya. itu. Gunung itu lebih kepada gini. Gunung lihat di masyarakat Jawa tentang gunungan, iya kan? Seperti itu. Gunung-gunung itu adalah simbol ketinggian, Iya. kemuliaan, kedudukan yang luhur, seperti itu. Maka Padang artinya terang benderang, benderang. bercahaya. Oh benar berarti kata Lord. Iya, Oke. Padang artinya terang benderang, bercahaya. Artinya ketika Anda menuju ke satu titik yang lebih tinggi dan tertinggi, Anda akan mendapatkan cahaya. Mungkin kalau dari hari ini dalam pemahaman kita tentang Islam,
Ya tadi, kita telah mencapai Gunung Padang, telah mencapai satu ketinggian Ya. dalam penyembahan. Penyembahan kalau Sehingga dulu kita penyembahan diliputi terhadap oleh dewa. cahaya. Seperti itu. Makanya piramid, Candi Borobudur, dan semua bangunan Stupanya tinggi. selalu cenderung Segitiga crux gitu ya. mengerucut ke atas. Akan selalu menuju kepada satu. Di Berarti atas. itu kayak Gunung Padang, Candi Borobudur itu sebenarnya tempat ibadah mungkin di zaman dahulu. Saya bisa pastikan iya, bahwa Gunung Padang itu adalah sebuah situs ibadah. Namun perlu diperkuat bahwa tidak ditemukannya perkampungan di sekitar situ, tidak ditemukannya pusat kerajaan atau ibu kota daripada satu negara, tidak ditemukan. Lebih kepada tempat perjalanan manusia-manusia yang mencari zat tertinggi. Dan itu menjadi tempat ibadah mereka. Dulu disebut Dewa Matahari. Yang di Doraemon itu ya? Ya enggak, itu di Egypt itu, Mesir itu kemudian cari, Mesir aja yang 3000 itu masih mencari Dewa Matahari. Oh iya. Itu dewa tertinggi saat itu. Masih berhubungan. Tapi kan di zaman dahulu nih, konon pulau-pulau yang ada di dunia ini kan dulunya ke satu tuh. Apa mungkin kayak piramida dan Gunung Padang ini sebenarnya masih bertetangga gitu, beda klaster aja. Terus tiba-tiba ada Meteor Garden, buak, Big Bang, apa bukan Big Bang apa ya? Ada memisahkan. Meteor memisahkan, terus dinosaurus punah, lalu pulau-pulau tersebut berpencar, Mesir pisah sama Indonesia nih misalnya dari Cianjur nih. Mungkin dulu kita dari Kairo sama Cianjur deket tuh. Jadi orang Kairo bisa beli asinan deket di situ kan. Nah, terus Yang bisa ada proses kejadian manusia ada di Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh negara-negara yang saat ini. Yang terjadi itu seperti itu. mungkin bisa kayak gitu kan? Ya, dan kalau bicara tentang meteor jatuhnya bisa saja. Karena kuatan zaman ke zaman dari jutaan tahun itu selalu pada proses adanya perubahan alam. Itu bukan hanya pencairan dari sini, tapi bumi sendiri adalah mengandung kekuatan nuklir ya. Jadi dulu manusia juga gede-gede, tinggi-tinggi, nggak segini. Iya, saya Nggak segini ya. Wah, Iya, nggak segini. body swimming. Ya, dulu manusia juga tinggi-tinggi dan hidupnya dia apa posisi tidak. Dulu manusia juga muda-muda, bayi-bayi, enggak ada yang segini. Jadi mungkin dengan posisi tadi ya, manusia dulu pun dalam posisi tinggi. Ada yang 2 meter. Karena ada selalu ada perubahan sebuah nuklir terjadi, maka keturunan makin kecil. Tipis. Makanya selalu mengingatkan Lotrangga ini jangan pecahkan nuklir. Nanti bisa jadi manusia lebih kecil lagi, pertumbuhan yang selamat ya. Tapi kalsium saya terserap oleh nuklir nih. Iya mungkin juga. Ya, dari termasuk ya keturunan dari Rosima Nagasaki lah. Kira-kira gitu. Tapi ini yang sebenarnya persidangan alam. Tadi benar. Bisa jadi Cuman kan? pada proses Mesir itu sendiri, peradaban tadi yang dimaksud adalah miniatur, bukan pusat peradaban. Bukan Mini Cooper. Sekarang bisa kita temukan bahwa pusat peradaban ada di Pulau Jawa. Dan pusat peradaban yang kita bisa buktikan adalah pada dekade waktu ada di peradaban sudah mulai ada. Contoh adalah tadi piramida, tadi bisa piramid Atlantik, bisa piramid di zaman karena itu di Tanah Pasundan, piramid Pasundan. Ya, menurut seperti itu. Atau sekarang disebut Gunung Padang. Kenapa? Satu tadi ya. Teori itu mengatakan bahwa itu adalah terang, tempat penerangan, tempat suci dan sebagainya, bisa memberikan hati yang terang. Itu juga bisa dan juga banyak kan orang Padang datang ke Bandung, datang ke itu yang nemuin orang Gunung Padang. Ya, kenapa nggak Gunung Philip? Lampu Philip juga kan terang. Gini, tambahin gini. Kalau ada Sumur di ladang. bolehlah kita menumpang nanti. Ladang. Ya, jadi bila pada satu masa, pada satu daerah kita menemukan satu situs rumah ibadah, itu menunjukkan bahwa peradaban bangsa itu tinggi. Karena yang bisa mengantarkan manusia membangun peradaban dan mengembangkan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah keinginan untuk mengenal Tuhannya. Yes. Sehingga bisa diyakini bahwa Gunung Padang adalah satu tempat yang pada masa lalu menjadi pusat ziarah manusia. Ya.
Jadi saya teringat pernah membaca satu buku, walaupun ini juga masih teori di kalangan Barat dan menjadi kontroversi, namun ada satu cerita tua dari bangsa Tamil. Tamil itu orang India di selatan. Itu mereka bercerita tentang besarnya kerajaan mereka di masa lalu ketika mereka memiliki sebuah benua tersendiri di bawah India. Gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan yang kita pahami dengan Nusantara atau Nuswantoro dari pemahaman orang-orang Jawa, bahwa pernah hidup satu bangsa besar yang didatangi oleh seluruh manusia dan mengambil peradaban daripada bangsa besar itu. Bangsa besar itu hidup di antara pulau-pulau. Nah, pulau-pulau ini yang dimaksud adalah betapa luasnya dari Madagaskar di pantai timur Afrika hingga kepada Samoa di Pasifik. Ini semua adalah kepulauan. Daratan semuanya. Ini kita ngomong kepulauan. Iya. Kepulauan. Filipina, semua ini adalah satu kepulauan. Adalah satu kepulauan yang panjang. Yang dahulunya sebuah daratan yang besar, yang tadi orang Tamil mengatakan ini kontinental, yang hilang. Dan kita juga meyakini bahwa itu sebesar itulah. Ya. Ada sebuah kontinental besar yang memanjang, yang memisahkan Samudra Pasifik yang hari ini kita ketahui sebagai Samudra Pasifik dan Samudra India. Yes. Itu membentang besar dari Madagaskar, Sri Lanka, ya kan? Tidak berhubungan dengan daratan kan? Iya. Kepulauan. Kepulauan semua, terus Indonesia, Filipina sampai kepada Pasifik. Yes. Kalau kita mau kembali mengambil dari sudut literatur agama, dikatakan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Ceylon, Sri Lanka. Ceylon. Iya. Bukan di Sierra Leone. Lain. Beda. Sierra Leone di Afrika. Iya. Orang dulu bilang Ceylon. Ceylon. Iya kan? Itu Sri Lanka. Atau hari ini negaranya menjadi Sri Lanka. Di banyak riwayat Islam dikatakan bahwa Nabi Adam itu turun di Sri Lanka. Dan kemudian dia melakukan perjalanan hingga tiba di Jeddah. Kota Jeddah hari ini. Dan berjumpa dengan istrinya. Hawa. Sayyidah Hawa. Di situ dia bertemu. Bagaimana ceritanya ketika beliau hidup di Sri Lanka? Artinya, ada dua versi. Pertama, dahulu seluruhnya adalah satu daratan. Yang kayak saya tadi bilang kan. Iya, kontinental, yang hilang, tenggelam. Gitu. Yang kedua, sekalipun sudah tenggelam, dan tercipta pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, itu aneh loh. Afrika sedemikian besar hanya menyisakan satu pulau besar sendiri keluar dari Afrika. Manusianya, tumbuh-tumbuhannya, hewannya tidak endemik Afrika, sama sekali berbeda. Seluruh yang ada di Madagaskar lebih condong ke Indonesia. Orang-orangnya, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya. Misalnya penelusuran tentang Gunung Padang dilanjutkan oleh pemerintah, apakah ada sejarah yang akan berubah? Misalnya tentang sejarah masa lampau Indonesia atau bagaimana sejarah Indonesia kalau jujur saja sebagian besar benda-benda bersejarah, artefak, dokumen, manuskrip, situs-situs banyak yang hilang bersamaan dengan keluarnya kolonial dari Indonesia. Bisa jadi itu adalah bentuk penghilangan jejak bisa. Jika itu semua ada, kita bisa merangkai sebagai puzzle bahwa seperti apa bangsa kita di masa lalu. Kita bisa melakukan rekonstruksi. Karena begini, sejarah adalah satu disiplin ilmu yang menghadirkan masa lalu sebagai topik aktual di masa kini. Kan seperti itu. Harus ada relevansinya. Kenapa kita mengangkat sejarah? Karena harus berkenan dengan hari ini kita. Dan kita bisa bahas secara aktual. Nah, tadi kembali pertanyaan seperti itu dari Panjul, begini. Ketika harus ada yang bisa dikuak mengenai misteri di balik keberadaan Gunung Padang, berarti ketika itu kita berandai bahwa ini secara penelitian saja, secara penggunaan tes karbon, bahwa batu-batuan yang ditemukan itu berapa itu lama? Berkisar antara 28.000 tahun sampai 35.000 tahun.
Dan itu manusia yang buat, dan itu bukan batu alam. Dan dipindahkan ke tempat itu. Yes. Berarti ada kekuatan peradaban besar yang bisa melakukan itu. Tidak mungkin yang tidak. Nah, yang kita harus perhatikan hari ini, anak-anak muda kita, kenapa kita mau berbicara bersama seperti ini, adalah satu, kalau engkau ini ingin menghilangkan sesuatu yang pada kelompok tertentu ini sangat menakutkan, maka pertama, apa? Hilangkan sejarahnya. Yes. Kedua, hilangkan budayanya. Ketiga, hilangkan asal-usul nenek moyangnya. Dan katakan bahwa nenek moyang daripada bangsa ini itu adalah orang bodoh, barbar, primitif, terkebelakang. Itu disematkan oleh kolonial. Sehingga kita malu untuk mengungkap masa lalu kita. Ngapain diungkap? Toh kita bodoh, nenek moyang kita terkebelakang, nenek moyang kita primitif makan orang. Itu yang dibangun sebagai narasi kebencian. Namun kalau kita mau jujur bisa ungkap melalui sejarah, maka kita akan tahu bahwa nenek moyang bangsa ini di masa lalu adalah pusat peradaban dunia. Dari mana kita bisa tahu? Kalau kita tidak belajar sejarah, kita tidak belajar budaya, kita tidak mencintai nenek moyang kita. Tapi kira-kira gitu ya pandangannya. Maaf agak serius, mantan dosen soalnya. Saya jadi sedih. Ya. Tapi berarti Gunung Padang ini memang kalau kita lanjutkan lagi mungkin banyak sejarah-sejarah yang tak terungkap dan mungkin saja Indonesia akan lebih kuat dan ganas mungkin ya. Hebat. Artinya menunjukkan bahwa leluhur kita, ya, bangsa kita, dalam artian orang tua kita ke sana sesuatu yang besar. Maka sebenarnya mengulik kepada pemerintahan saat ini, ya, saya kira bisa diteruskan bahwa kajian proses keberadaan dan perawatan pada proses Gunung Padang ini sangat diperlukan. Sekalipun harus memberikan biaya besar, nggak usah berbicara besar. Oh, Lord siap nyumbang ya? Iya, Lord siap menyatu dong. Pasti. Iya, Lord siap nyumbang. Jadi pemerintah sekarang maupun yang akan datang, yang pasti bahwa aset Gunung Padang atau yang disebut piramid Atlantik yang saya sebut tadi, atau piramid Sundan ini, atau piramid Jawa, karena ini mewakili sesuatu pulau Jawa yang ada. Ya, kalau cerita pada posisi tadi, kekuatan bangsa kita menjadi besar, semua sudah terkuak kok, ada bukti-buktinya. Tinggal penerusan penelitian, termasuk tadi kejadian manusia tadi ya, manusia purba yang ditemukan pada proses manusia pertama. Sebenarnya tidak usah disebut manusia purba ya, manusia pertama, atau manusia ada yang paling tua, boleh juga. Jangan ngomongin tua karena udah nyinggung Lord sendiri kan. Terima kasih ya Lord Tangga atas komentar bahasa Inggris. Terima kasih. Kita terikat nyambung lagi ya. Karena itu udah ada huruf T kan. Oke, nanti kita menyambung pada proses urusan Gunung Padang, kita ke ataupun tadi habis ini kita piramid Atlantik, kita buka tentang sejarah manusia purba tertua di dunia yang sudah ditemukan di Pulau Jawa. Kita buka. Siap. Wah, oke. Jadi penonton, jangan lupa like, comment, subscribe, terus juga loncengnya dibunyiin. Terus kasih pertanyaan nih buat Lord dan Bang Levi, kira-kira bakal bahas sejarah apa lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wah, banyak banget. Pasti mau pulang nih. Mau pulang kan? Ntar dulu. Saya mau ada kalimat terkeren saya dulu. Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Top. Iya. Oke, kita pulang dulu ya. Pulang. Ya udah. Rupanya udah cari ibu. Salam sama ibu bapak. Siap. Makasih ya.